Mahasiswa diharap tenang, makalah akan saya segera presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mujtaba, semester 3 Prodi Perbankan Syariah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat bertatap muka di dalam tugas makalah yang harus dipresentasikan melalui video pada kali ini. Salawat dibungkus dengan salam dan dipaketkan kepada buah hati belah jantung Siti Aminah pahlawan Abdullah, seorang hamba yang rela mandi anak panah dan mencucurkan darah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para mahasiswa yang saya cinta sayangi, duduknya saya di sini bukan ingin ditatap oleh 1000 mata dan dikenang oleh 1000 jiwa, akan tetapi saya ingin mempresentasikan apa yang harus dipresentasikan, dikarenakan presentasi yang akan saya lontarkan nantinya akan menjadi syarat dan akan menjadi suatu tugas UAS atau ujian akhir semester di semester 3 ini. Langsung saja, makalah yang saya akan paparkan mengenai tentang upah dan tenaga kerja menurut Islam. Tenaga kerja adalah sebagai sumber aktif, di mana sumber aktif itu merupakan salah satu faktor dari kelancaran suatu proses produksi dan suatu konsumen, di mana produksi dan konsumen itu mengkolaborasikan dirinya atau bekerja sama untuk melakukan suatu usaha, sehingga dalam suatu usaha itu perlu yang namanya tenaga kerja. Karena tenaga kerja adalah suatu yang paling inti berjalannya suatu usaha itu. Tenaga kerja di sini adalah dia adalah seseorang yang menjalankan aktivitasnya yang dimana aktivitas yang dia keluarkan, keringat yang dia keluarkan itu akan ada timbal baliknya kepada orang yang udah mengeluarkan keringat tadi. Jadi tenaga kerja ini tidak hanya bekerja, tidak. Tenaga kerja ini mempunyai daya tarik atau mempunyai timbal daya tarik. Seperti itu. Jadi ketika kita bekerja, kita akan mendapatkan suatu upah. Apa sih upah itu? Mungkin banyak mahasiswa yang tidak mengenal upah. Ya, saya akan menjelaskan. Upah itu adalah suatu yang didapatkan ketika kita sudah mengaplikasikan suatu tenaga kerja kita pada suatu usaha tersebut. Di mana upah menurut Islam adalah suatu imbalan, di mana imbalan yang diterima seseorang itu dikarenakan dia bekerja. Jadi imbalan didapatkan karena dia bekerja. Kalau seandainya kita mendapatkan suatu hadiah atau sesuatu yang biasanya tidak kita dapatkan dari orang lain, itu disebut hadiah, bukan sebuah upah. Jadi upah itu didapatkan ketika kita sudah mengaplikasikan kerja kita kepada usaha itu. Dan lanjut, dan di dalam pengklasifikasiannya upah itu ada dua. Pengklasifikasian upah itu ada dua. Yang pertama upah ajrul musammah, dan yang kedua adalah upah ajrul mistli. Apa sih upah majrul musamma itu? Upah majrul musamma itu adalah suatu upah yang dimana upah itu sudah disepakati sama kita, sama si pekerja dan yang mempunyai usaha, itu sudah disepakati hasil kerjanya itu berapa, atau upahnya itu dibayar duluan, seperti itu. Kalau upah yang nomor 2 ini ada upah ajrul misli, ini adalah upah di mana upah itu dihitung dari capeknya kita. Jadi seperti tukang kuli,
Itu kan kalau tukang kuli itu dia capek seharian, jadi dia itu mendapatkan sesuai capeknya kalau orang kuli itu. Lanjut, tenaga kerja adalah segala usaha di mana usahanya itu atau ikhtiarnya itu dilakukan oleh anggota atau per individu, oleh badan kita sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan upah yang sebanding dengan apa yang kita keluarkan atau keringat yang kita keluarkan. Jadi beda orang tukang kuli bangunan dan tukang kuli garam itu beda hasilnya karena capeknya beda atau keringatnya yang dikeluarkan itu beda, seperti itu. Dan prinsip ketenaga kerjaan dalam Islam itu ada 4, yaitu kemerdekaan manusia, di mana ketika kita mengaplikasikan dalam diri kita suatu pekerjaan, jadi pekerjaan itu tidak boleh mengekang kita. Jadi tidak ada sistem dalam suatu pekerjaan itu sikap memaksa. Jadi tidak ada memaksa kayak gini seperti Buddha, itu tidak ada dalam suatu pekerjaan itu. Dan yang kedua, prinsip kemuliaan derajat manusia. Dan yang ketiga, prinsip keadilan. Dan yang keempat adalah prinsip kejelasan akad. Jadi akadnya itu udah dijelasin. Kalau seandainya kerja dari pagi sampai siang dapat 50, dari siang sampai sore dapat berapa. Jadi itu udah ditentukan, itu sudah ada sebagai sebuah perjanjian dalam sebuah akad. Atau ketika kita ingin membayar upah kepada tenaga kerja yang lagi kerja kepada kita, seperti itu. Konsep upah dalam ekonomi Islam ialah upah berasal dari kata al-ajru. Jadi upah itu berasal dari kata al-ajru, di mana al-ajru itu mempunyai arti ganti. Jadi al-ajru ini yang berarti ganti atau suatu imbalan, seperti itu. Dan konsep upah itu muncul dalam dalam kontrak ijrah, yaitu pemilik jasa atau kita sendiri yang selaku menjadi tenaga kerja itu dibayar sama yang mempunyai usaha. Jadi kita kerja ke tempat orang, kita punya hak untuk menagih upah yang kita keluarkan atas kerja yang telah kita kerjakan, seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu haram hukumnya seorang yang mempunyai usaha dan mempekerjakan seseorang dan yang bekerja ini tidak diberikan upah, itu haram hukumnya. Dalam firman Allah itu dijelaskan dalam surah At-Talaq, itu artinya seperti ini. Jika mereka menyusahkan anak-anakmu, atau anak-anak ini dalam kurung itu kita yang selaku pekerja di dalam suatu usaha itu. Jadi apabila dalam firman itu, jika mereka menyusahkan anak-anak atau kita ini untukmu ini maksudnya munya ini berpindah kepada yang pemilik usaha. Jadi kalau seandainya si anak-anak ini kita sendiri ini udah mengeluarkan capek, udah mengeluarkan keringat untuk si pengusaha tadi atau yang mempunyai usaha ini, maka berikan kepada mereka upahnya. Itu dalam firman Allah. Jadi tidak boleh yang namanya ada yang tidak membayar upah kepada pekerja, padahal pekerja itu sudah melakukan tugasnya. Itu tidak boleh dalam Islam. Seperti itu. Dikarenakan waktu yang tidak memadai, jadi mungkin ini presentasi yang dapat saya presentasikan. Meskipun beberapa patah kata-kata yang tidak mungkin saya lontarkan pada kesempatan hari ini, mungkin bisa dilontarkan nantinya ketika pertemuan-pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak sekali dari penjelasan saya, dari makalah yang saya paparkan, itu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Jadi saya meminta kepada yang melihat video ini nantinya untuk mengkritik, untuk memberi saran apa aja yang harus disarankan, apa aja yang harus dikritikkan, sehingga bisa membuat saya Rifki Mujataba lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan mungkin sekian dari saya Rifki Mujataba. Awali dengan basmalah, akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.